Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Bek serba bisa Diogo Dalot mengaku senang dengan pengalamannya bermain untuk AC Milan sebagai pemain pinjaman dari MU sepanjang musim 2020-2021. Selama semusim berada di skuad AC Milan asuhan Stefano Pioli, Diogo Dalot tercatat bermain sebanyak 33 kali di semua kompetisi dengan menyumbang 2 gol dan 3 assist. Setelah menyelesaikan musim dengan sukses membawa AC Milan kembali ke Liga Champions, Dalot pun kini harus kembali ke klub asalnya sebelum masa depannya kemudian ditentukan. Lewat akun Instagram pribadinya, Diogo Dalot mengungkapkan kesan mendalam yang ia dapat selama berseragam AC Milan. Pemain 22 tahun itu pun senang bisa membantu Rossoneri lolos ke Liga Champions. Negara baru, pengalaman berbeda, semangat yang sama, musim yang penuh emosi dengan tujuan baru untuk diraih dan hal-hal baru untuk dipelajari, tulis Diogo Dalot. Ini adalah tahun yang luar biasa bagi saya dan senang menjadi bagian dari tim ini dan klub yang luar biasa. Sangat senang saya bisa membantu klub kembali ke Liga Champions, tambahnya. Milan sejatinya berniat untuk mempermainkan status Diogo Dalot. Namun, bek asal Portugal itu kini lebih dulu harus kembali ke MU karena Rossoneri tak memiliki opsi pembelian permanen dalam kesepakatan peminjaman. Milan pun diklaim saat ini tengah menggelar negosiasi dengan MU untuk mencoba mendapatkan tanda tangan Diogo Dalot secara permanen. Bomber Cake Mario Mandzukic akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada AC Milan, klub yang ia perkuat selama setengah musim terakhir ini. Januari lalu, Milan mengontrak Mandzukic selama 6 bulan untuk meningkatkan daya gedor pasukan Stefano Pioli. Sayangnya, harapan tak sesuai dengan kenyataan. Cedera menjadi penghambat karir Mandzukic di AC Milan. Penyerang asal Kroasia itu tercatat hanya bermain sebanyak 10 laga tanpa mencetak gol sama sekali. Senin 24 Mei 2021, Mandzukic pun menulis ucapan selamat tinggal kepada AC Milan. Pemain berusia 35 tahun itu mengaku sangat senang bisa memperkuat Rossoneri. Sangat menyenangkan bermain untuk AC Milan, tulis Mandzukic di akun Instagram pribadinya. Saya berterima kasih kepada manajemen klub karena telah memberi saya kesempatan, kepada staf pelatih untuk pekerjaan mereka yang berdedikasi, dan kepada rekan satu tim saya yang bukan hanya pemain luar biasa tetapi juga sekelompok orang yang hebat, tambahnya. Saya senang kami berhasil membawa klub hebat ini kembali ke Liga Champions dan saya berharap semua orang di klub ini mendapatkan yang terbaik di masa depan, tukasnya. Mandzukic selama bertahun-tahun telah malang melintang di persepak bolaan Eropa dengan memperkuat sejumlah klub top mulai dari Bayern Munchen, Atletico Madrid hingga Juventus. Sederet gelar pun telah sukses diraih Mandzukic dalam karirnya, mulai dari Bundesliga, Scudetto Serie A, Coppa Italia, Supercoppa de España hingga Liga Champions. Ada laporan yang berkembang kiper AC Milan Gianluigi Donnarumma akan meninggalkan AC Milan sebagai agen bebas. Sebagai gantinya, kiper Lille Mike Maignan akan menggantikannya dan fans Milan sedang mendiskusikan kemungkinan pindahnya. Calcio Mercato mengabarkan kiper Prancis itu tinggal beberapa langkah lagi pindah ke AC Milan dengan kesepakatan 15 juta euro. Pemain berusia 25 tahun itu akan menandatangani kontrak 3 juta setahun yang merupakan setengah dari gaji Donnarumma saat ini. Kabar terbaru, Mike Maignan dilaporkan sudah mendarat di AC Milan dan akan menjalani tes medis bersama Rossoneri. Calcio Mercato mengabarkan kiper asal Prancis itu telah mencapai kesepakatan dengan Rossoneri. Penjaga gawang Lille tiba di Milan pada Senin malam waktu setempat dan menurut Gianluca Di Marzio dia akan menjalani tes medis bersama Rossoneri pada Selasa. Sport Italia menayangkan video kiper baru Rossoneri yang tiba di Bandara Milan. Maignan akan bergabung dengan AC Milan dengan biaya 15 juta euro dari Lille. Dia akan menandatangani kontrak 3 juta euro setahun untuk 5 musim ke depan. Kepindahannya ke Stadion San Siro membuat Gigio Donnarumma semakin menjauh dari AC Milan. Kontrak pemain internasional Italia itu akan berakhir pada akhir musim ini dan menurut beberapa laporan di Italia, ia belum menerima tawaran klub 8 juta euro per tahunnya untuk memperpanjang masa tinggalnya di AC Milan. Juventus dan Barcelona dikabarkan tertarik untuk mengamankan jasa Donnarumma.
AC Milan menutup Serie A musim 2020-2021 di peringkat kedua dengan raihan 79 poin dari 38 pertandingan. Performa AC Milan bisa dibilang cukup memuaskan. Musim ini berjalan penuh warna bagi AC Milan. Mereka sempat berada di puncak klasemen, bahkan termasuk salah satu tim yang bisa tampil konsisten di awal musim. Sayangnya performa AC Milan merosot perlahan-lahan. Di saat yang sama, sang rival Inter Milan terus menanjak dan akhirnya berhak menjuarai Liga Italia 2020-2021. Posisi AC Milan di 4 besar tidak benar-benar aman hingga laga terakhir di pekan ke-38. Sebelum pertandingan pekan ke-38 dimulai, posisi 2 hingga 5 klasemen tidak benar-benar aman masih bisa berubah. Atalanta ada di peringkat kedua, lalu AC Milan di peringkat ketiga, Napoli di peringkat keempat, dan Juventus di peringkat kelima. Atalanta sudah pasti aman di 4 besar menghadapi Milan yang harus menang untuk memastikan posisi. Beruntung AC Milan bisa memetik kemenangan 2-0 di kandang Atalanta. Hasil ini mengirim AC Milan menyalip Atalanta di klasemen akhir. Pasukan Stefano Pioli finish di peringkat kedua usai mengarungi musim panjang. AC Milan mendapatkan 20 penalti di Liga Italia 2020-2021, termasuk 2 yang memastikan langkah mereka lolos ke Liga Champions musim depan. Pada pekan terakhir Liga Italia 2020-2021, Minggu 23 Mei 2021, AC Milan sukses mengalahkan tuan rumah Atalanta dengan skor 2-0 di Stadion Atletico Azzurri di Italia. AC Milan menjadi tim yang paling banyak mendapatkan penalti di Liga Italia musim ini. Total 20 penalti diberikan kepada AC Milan dengan 15 berhasil dikonversi menjadi gol sementara 5 gagal dimaksimalkan. Tingkat keberhasilan AC Milan mengkonversi penalti menjadi gol yaitu 75% atau 15 dari 20 adalah salah satu yang terburuk di Liga Italia musim ini. AC Milan hanya unggul atas Benevento 71,4% dan Lazio 60%. Dari 15 penalti yang berhasil dikonversi AC Milan menjadi gol, 7 berperan krusial memberikan poin kepada Rossoneri. Penalti itu adalah dalam laga melawan AS Roma skor akhir 3-3, Sampdoria dengan skor 2-1, Lazio dengan skor 3-2, Bologna dengan skor 2-1, AS Roma dengan skor 2-1, Udinese dengan skor 1-1, dan Atalanta dengan skor 2-0. Zlatan Ibrahimovic mengambil penalti dalam laga pertama melawan AS Roma, sedangkan Hakan Calhanoglu menjadi eksekutor di pertandingan kontra Lazio. Sisa penalti yang menghasilkan poin dieksekusi oleh Frank Kessie. Secara praktis, penalti Kessie berarti memberikan 9 poin kepada AC Milan di Liga Italia musim ini. Tanpa sumbangan poin dari penalti Kessie, AC Milan mungkin hanya akan finish di zona Liga Eropa dan gagal lolos ke Liga Champions 2021-2022. Pelatih Fiorentina Primavera Massimo Orlando mengkonfirmasi rumor yang beredar tentang rencana AC Milan memboyong juru gedor La Viola Dusan Vlahovic pada bursa transfer musim panas mendatang. Fiorentina memang tidak terlalu beruntung di Serie A Liga Italia musim ini. Skuad Q11 ini hanya menduduki peringkat 13 dalam klasemen sementara dengan raihan 39 poin. Kendati begitu, satu punggawa Viola cukup menjadi sorotan di musim 2020-2021 ini. Ia adalah Dusan Vlahovic, pemain nomor punggung 9 yang dipasang di ujung tombak alias lini serang. Dusan Vlahovic hingga saat ini Sabtu 22 Mei 2021 telah menyarangkan 21 gol dari 36 penampilannya. Hal ini membuat pemain berusia 21 tahun tersebut duduk di urutan keempat dalam daftar top skor sementara Serie A Italia. Dusan Vlahovic hanya tertinggal 2 gol dengan Romelu Lukaku yang duduk di posisi runner up dan selisih 7 gol dari Cristiano Ronaldo sang pemuncak daftar top skor. Performa apinya di musim ini lantas menjadikan Dusan Vlahovic menjadi item panas di bursa transfer. Ia diberitakan menjadi incaran sejumlah klub top termasuk AC Milan. Bukan hanya rumor belaka, rencana AC Milan baru-baru ini mendapat konfirmasi dari Massimo Orlando, pelatih tim junior Fiorentina. Dari apa yang saya dengar, AC Milan memang punya niat dan bisa mengarahkan usahanya di musim panas, ujar Massimo Orlando kepada Calcio Mercato. Dusan Vlahovic telah melakukan lompatan besar. Presiden mungkin akan mempertimbangkan jika peluang datang dari klub elit seperti Milan atau AS Roma bila Mourinho meminatinya, imbuh Orlando.
Membiarkan Calhanoglu hengkang bakal jadi perjudian besar bagi AC Milan. Membiarkan Hakan Calhanoglu pergi dengan status bebas transfer akan menjadi perjudian besar yang dilakukan oleh AC Milan menyusul peran pentingnya di klub. Hingga saat ini, Calhanoglu belum memperpanjang kontraknya bersama Rossoneri dan tampaknya ia akan meninggalkan klub musim panas nanti dengan Juventus tertarik mengamankan servisnya. Tak banyak yang bisa dilakukan raksasa Serie A tersebut, meskipun berpisah dengan sang playmaker akan menjadi perjudian besar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Calcio Mercato, selain 4 gol dan 9 umpan, pemain internasional Turki tersebut memiliki kontribusi penting dalam umpan-umpan kunci AC Milan. Ia berhasil mencetakkan rata-rata 3 umpan per pertandingan, sementara statistik yang lain juga terbilang bagus. Kehilangan gelandang 27 tahun tersebut akan membuat Rossoneri perlu mencari pengganti yang bisa memainkan peran serupa di posisi nomor 10. Taktik yang dijalankan oleh Stefano Pioli tersebut dapat dikatakan sangat sempurna bagi mantan bintang Bayer Leverkusen tersebut dan sang manajer juga begitu menyukainya. Karena itulah, berpisah dengan Calhanoglu tak hanya menjadi tantangan besar bagi AC Milan dalam menemukan penggantinya, tetapi juga perjudian sebagaimana disebutkan sebelumnya. Mekanisme tim akan terganggu, tetapi mungkin itu adalah resiko yang bersedia ditanggung oleh Paolo Maldini dan Ivan Gazidis. Sang pemain dan agennya diketahui menuntut gaji 5 juta euro atau sekitar 80 miliar untuk memperbarui kontraknya. Tetapi manajemen raksasa Serie A hanya bersedia menawarkan tak lebih dari 4 juta euro atau sekitar 64 miliar per musimnya. Agen pemain Mino Raiola menawarkan Gianluigi Donnarumma ke Barcelona. Namun, menurut surat kabar AS, ia juga memperingatkan catatan bahwa penjaga gawang berusia 22 tahun itu akan tetap di AC Milan jika Rossoneri finish di 4 besar. Kontrak Donnarumma berakhir pada bulan Juni 2021 dan Diavolo telah menawarkan kontrak baru senilai 8 juta euro per tahunnya atau sekitar 140,3 miliar per tahun kepada pemain berkebangsaan Italia tersebut. Donnarumma dan agennya telah menunda negosiasi karena sang kiper ingin bermain di Liga Champions musim depan. Di tengah penundaan itu, Raiola telah menawarkan Donnarumma ke Barcelona. Presiden Joan Laporta adalah teman Raiola yang telah menawarinya solusi untuk menyelesaikan sebagian krisis keuangan klub. Dengan Marc-André ter Stegen menjadi salah satu penjaga gawang paling diminati klub besar Eropa, Barcelona dapat menguangkan penjualannya. Dengan uang tersebut, Barcelona dapat mendatangkan Donnarumma secara gratis di bursa transfer musim panas ini. Rossoneri memainkan pertandingan tandang terakhir Serie A musim ini melawan Atalanta pada hari Minggu 23 Mei 2021. Mereka membutuhkan kemenangan untuk finish di 4 besar untuk pertama kalinya sejak 2013. Jika imbang atau bahkan kalah, nasib AC Milan akan bergantung pada hasil Juventus dan Bologna di Stadion dell'Aia. AC Milan menatap laga penentuan kontra Atalanta akhir pekan ini. Pertandingan ini akan memastikan Rossoneri kembali ke Liga Champions atau tidak. Milan akan bertandang ke markas Atalanta pada pekan terakhir Serie A musim ini. Kemenangan dibutuhkan anak-anak asuh Stefano Pioli untuk memastikan finish 4 besar tanpa menunggu hasil tim-tim lainnya. Saat ini Milan ada di posisi 3 klasemen Liga Italia dengan raihan 76 poin. Unggul head-to-head dari Napoli di posisi keempat, sementara Atalanta di posisi 2 sudah dipastikan lolos ke Liga Champions musim depan karena menang head-to-head atas Juventus di urutan kelima. Juventus punya 75 poin dan akan berupaya menyalip AC Milan atau Napoli di pekan terakhir. Tekanan persaingan ini plus lawan yang tak main-main kontra Atalanta menjadi tantangan masif buat AC Milan. Menariknya, manajemen Milan justru menggelar pesta barbeque jelang partai penentuan tersebut. Keputusan itu diambil oleh pelatih Stefano Pioli dan direktur teknik Paolo Maldini. Pioli dan Maldini percaya langkah ini bisa menurunkan ketegangan jelang melawan Atalanta. Pesta itu dihadiri juga oleh direktur-direktur lainnya seperti Ivan Gazidis dan Ricky Massara. Seluruh skuad AC Milan hadir kecuali pemain-pemain yang cedera seperti Zlatan Ibrahimovic dan Matteo Gabbia. Dalam pesta itu pula, beredar kabar bahwa Pioli membahas taktik buat melawan Atalanta. Ia dilaporkan akan melakukan perubahan di lini depan. Setelah 3 laga beruntun memainkan Brahim Diaz sebagai trequartista, kali ini ia akan memainkan Rafael Leao di sana. Perubahan itu akan membuat Hakan Calhanoglu bermain lebih dalam. AC Milan sudah 7 musim tanpa kompetisi Liga Champions, meski merupakan tim dengan titel terbanyak kedua sepanjang sejarah. Terakhir kali Diavolo Rosso tampil di kejuaraan tertinggi antar klub Eropa itu pada musim 2013-2014.
Had I